Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 55 per lembar saham. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang bekerja sama dengan perusahaan Astra untuk membuat perusahaan patungan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BSDE. Saham BSDE hari Jumat kemarin masih naik 2% lebih ke harga 970. Bisa kita lihat di grafik, cara tren saat ini BSDE trennya masih bergerak sideways. Sebelumnya sempat gagal break resisten di 980, kan bisa kita perhatikan memang ini resisten yang lumayan kuat untuk saham BSDE. Setelah gagal break, turun kembali mengetes support EMA 50 150. Pada bulan Februari juga bisa kita lihat BSDE gagal break resistennya kembali juga turun mengetes garis EMA 50 150, masih bisa rebound. Dan minggu ini juga mengetes garis EMA 50 150, berhasil rebound dan sempat mengetes harga 980. Jadi walaupun hari Jumat kemarin bergerak naik, candlenya masih kurang oke karena ada shadow ke atas yang lumayan panjang. Tapi secara tren BSDE masih bagus, masih bisa hold selama masih kuat berada di atas support EMA 50 150. Untuk support EMA 150 saat ini di sekitar 935, support EMA 50 saat ini di sekitar harga 940. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini mulai bergerak naik kembali. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa grup Astra dan BSDE bikin kongsi perusahaan properti. Jadi BSDE dan Astra Land membuat perusahaan patungan. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi, tapi asing satu minggu terakhir ini jika kita perhatikan mulai keluar dari saham BSDE. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BSDE minggu depan masih ada potensi untuk naik kembali mengetes harga 980 sampai harga 1000, tapi harus pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata masih gagal break resisten ini. Karena secara tren masih sideways dan beberapa kali kita lihat historinya, setiap kali gagal break resisten ada potensi kembali lagi ke garis support EMA 50 150. Karena secara tren seperti itu lebih aman kita untuk swing trade. Jadi take profit apabila ternyata gagal break resisten, harus tunggu kembali di support kuatnya untuk re-entry kembali apabila masih bisa bertahan dan rebound. Apalagi kita lihat masih banyak sentimen negatif dari global. Dan IHSG juga saat ini trennya juga masih bergerak downtrend. Jadi tetap harus hati-hati pada saat bursa seperti sekarang ini. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see, jangan paksakan untuk beli di sekitar resisten 980 sampai harga 1000. Paling aman tunggu kembali di support EMA 50 150 untuk entry-nya. Dan saham berikutnya jika kita perhatikan CTRA hari Jumat kemarin malah turun 1% lebih ke harga 955. Dan CTRA jika kita lihat saat ini berada di sekitar support EMA 50 150. Jadi CTRA juga secara tren masih sideways, beberapa kali masih bisa bertahan di atas support EMA 50 150, tapi mencoba untuk break resisten psikologis di harga 1000 selalu gagal break. Dan saat ini mencoba untuk turun di bawah support EMA 50 150. Jadi untuk CTRA harus hati-hati apabila terkonfirmasi break minggu depan, CTRA trennya akan mulai downtrend dan ada potensi lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar 920 sampai harga 900. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih hari Jumat kemarin ada distribusi, tapi asing malah terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi untuk CTRA masih bisa dipantau karena saat ini masih berada di sekitar support. Bisa entry apabila minggu depan CTRA masih bisa bertahan di atas support EMA 50 150, tapi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata masih kesulitan untuk naik pada saat mengetes resisten di harga 1000. Jadi target take profit jangka pendek menurut saya di sekitar 980 sampai harga 1000. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini
Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Dan untuk P1, jika kita perhatikan, saat ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50-150 setelah sebelumnya turun di bawah kedua garis EMA ini. Dan setelah turun bisa kita lihat sempat rebound dari support 450, tapi beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50-150 selalu gagal break, dan saat ini malah turun di bawah support 450. Walaupun memang ini masih belum terkonfirmasi break, tapi secara tren P1 trennya belum oke, karena masih berada di bawah garis EMA 50-150. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan untuk P1 jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi, sedangkan asing melakukan akumulasi. Tapi secara keseluruhan jika kita lihat asing dalam beberapa minggu ini masih distribusi. Jadi untuk P1 saat ini menurut saya secara tren masih kurang oke. Minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik di atas harga 450, jadi masih ada potensi kembali mencoba bertahan di support 450. Apabila masih bisa bertahan, masih bisa hold, karena masih ada potensi untuk sideways dan naik kembali mengetes garis EMA 50 sampai 150. Tapi apabila ternyata minggu depan P1 masih lanjut turun dan terkonfirmasi support 450 terlewati, sebaiknya jangan entry, karena ada potensi lanjut turun menuju support berikutnya di 440. Nah, jika kita perhatikan support 440 lebih kuat daripada support 450. Jadi potensinya menurut saya lebih besar untuk melanjutkan penurunan menuju support ini. Jadi untuk P1 harus hati-hati, secara tren belum oke. Apabila mau entry sebaiknya wait and see dulu. Dan untuk APLN jika kita lihat secara tren juga sudah mulai melemah. Sebelumnya masih uptrend, setelah itu turun di bawah garis EMA 50, sempat rebound dari garis EMA 150 tapi mencoba untuk naik di atas harga 160 gagal. Satu malah turun di bawah garis EMA 50 dan saat ini turun di bawah support EMA 150. Jadi secara tren sebenarnya APLN juga sudah mulai bergerak downtrend. Jadi walaupun hari Jumat kemarin bertahan di atas harga 143, tapi sudah berada di bawah garis EMA 150. Dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat pelan-pelan sudah mulai bergerak turun. Garis MACD pun saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan untuk APLN bisa kita lihat masih distribusi walaupun tidak naik dan turun. Asing juga terlihat satu minggu ini mulai keluar walaupun jumlahnya masih kecil. Jadi untuk APLN harus hati-hati, saya lihat masih ada potensi untuk sideways dan turun menuju support berikutnya di sekitar 137. Karena memang secara tren sudah mulai melemah. Walaupun masih ada potensi minggu depan untuk bergerak naik, tapi apabila teman-teman pantau pada saat terbentuk candle hijau tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 ternyata masih gagal, hati-hati masih ada potensi melanjutkan penurunan. Jadi sama seperti ini, turun mengetes garis EMA 150, setelah berhasil rebound, garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Mencoba untuk break ternyata gagal, malah melanjutkan penurunan. Jadi apabila minggu depan mulai bergerak naik tapi mencoba untuk break garis EMA 150 gagal break, hati-hati ada potensi lanjut turun karena memang secara tren sudah mulai melemah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.